Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Sobat Syafiq, hai. Selamat bertemu lagi bersama saya Ave di Syafiq Weekly. Sehat-sehat kan ya, semoga dimanapun Anda berada, siap nih hari ini untuk menimba ilmu karena Ave ditemenin dengan narasumber yang luar biasa, dengan Ibu Diah Retno Wulandaru. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah saya sehat dan saya senang bisa hadir di sini. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Nah, kalau misalnya Sobat Syafiq bertanya-tanya, kira-kira kita akan bahas apa ya hari ini? Perlu perkenalan dulu nih bahwa Ibu Diah adalah dekan Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Luar biasa. Jadi kalau misalnya untuk Sobat-Sobat Syafiq juga yang terutama untuk yang perempuan mungkin ya, yang ngerasa kayak wah bisa nggak ya cewek itu jadi pemimpin? Nah, narasumber kita kali ini cocok banget dan sangat sesuai juga dengan tema pembahasan di Syafiq Weekly Cast kali ini karena kita akan membahas soal pemimpin. Bukankah begitu Ibu? Ya, betul. Nah, Sobat Syafiq, sekarang kita lagi di masa yang wah bingung banget ya, kayak ada yang bilang ini udah generasi baru, ada yang bilang generasi lama, apalah segala macam. Jadi kebingungan-kebingungan itu akan kita bahas dengan topik kepemimpinan destruktif di era disrupsi. Bu, sebenarnya ketika tadi disebutkan era disrupsi. Era disrupsi itu yang seperti apa sih, Bu? Era disrupsi itu adalah sesuatu yang selalu berubah ya. Cirinya memang ada singkatannya VUCA ya. Kita siap dengan VUCA. Singkatan dari volatile, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Oke, tadi ada volatile, ada uncertainty, ada complexity atau kompleksitas. Jadi tadi volatile, kemudian uncertainty atau ketidakpastian, kemudian ada complexity dan kompleksitas, dan yang terakhir ambiguity. Ambiguitas. Itu gimana tuh, Bu? Ya, sesuatu yang memang kita harus siap ya dengan fleksibilitas kita. Karena apa yang kita hadapi ini sangat ambigu ya, tidak sesuatu yang letterlek yang pasti dan kita siapkan untuk itu ya. Seseorang yang dalam kebingungan, sekarang ada istilah yang paling baru adalah galau itu ya. Itu diharapkan ya harus siap gitu ya. Karena informasi ini setiap saat berubah. Benar banget ya kalau misalnya kita ngelihat di gadget gawai-gawai kita gitu kan, bahkan tiap detik tuh ada aja informasi yang baru dan bukan cuma satu atau dua tapi sangat banyak dan dari segala penjuru gitu. Betul. Kemudian kalau misalnya dari sisi pemimpin, Ibu sebagai pemimpin, bagaimana Ibu mereview atau melihat mengobservasi keadaan pemimpin masa kini dan bagaimana kemudian harusnya gimana sih untuk menghadapi era disrupsi itu? Ya. Jadi pemimpin itu kan seseorang yang kata kuncinya satu Mbak dalam kepemimpinan itu adalah influence. Influence atau mempengaruhi ya. Jadi untuk Sobat Syafiq di rumah kalau misalnya kita ngomongin pemimpin bukan cuma jabatan yang ada depannya C gitu atau mungkin ketua-ketua, tapi sebenarnya kata kuncinya adalah memimpin, influence, mempengaruhi. Itu gimana Ibu? Jadi ketika dalam teori kepemimpinan itu ada beberapa pendekatan Mbak. Jadi kalau pendekatannya ada 3 itu ya. Pertama adalah berdasarkan sifat, kemudian berdasarkan perilaku, dan berdasarkan kontingensi, situasional. Ya. Makanya kadang ada istilah ketika seseorang memimpin di instansi organisasi A dia sukses, tetapi dipindah ke tempat lain nggak sukses, atau sebaliknya di tempat satu nggak sukses, di tempat lain itu sukses, itulah yang dinamakan dia kontingensi, jadi situasional. Ya. Jadi kalau yang sifat tadi memang seorang pemimpin itu diharapkan dia inisiatif, dia kreatif, dia inovatif, dia bisa decisiveness. Ya. Jadi orang bisa membuat keputusan decisif gitu. Ya, decisiveness. Jadi ketika seorang pemimpin diminta ngambil keputusan kok tiba-tiba lama sekali, nah itu nggak cocok. Ya, kemudian yang pendekatan kedua adalah tadi behavioral atau perilaku. Ya, seperti apa sih dia? Apakah dia lebih task oriented atau dia lebih kepada relationship? Oh, berarti apakah dia ketika mengerjakan sesuatu orientasinya kepada hal-hal yang harus diselesaikan atau membangun hubungan? Ya, betul. Jadi ketika ketemu dengan orang itu kan ada yang
selalu tanya tugas. Mhm. Gimana tugasmu? Sudah selesai belum? Mhm. Ada juga pemimpin yang ketika mendekati bawahannya, bagaimana kabarmu? Mhm. Sehat. Jadi dia betul-betul membuat suasana yang membuat mood dari Mhm. bawahan atau orang yang pimpin itu Mhm. menjadi nyaman gitu ya. Itu. Mmm. Jadi ya kita 3 pendekatan ini mana yang sebenarnya sekarang ini lebih banyak disorot ya. Mhm. Tadi seperti yang saya katakan ada istilah distraktif ya. Mhm. Jadi pemimpin itu memang diasumsikan ya, dia seseorang yang positif, yang memberikan pencerahan, di leading di perusahaan dan membuat perusahaan itu sukses, Mhm. organisasi itu berhasil mencapai target, mencapai Mhm. tujuan. Tetapi ternyata kesininya itu ya, sebagai pemimpin itu kan juga manusia ya Mbak ya. Beberapa Jadi waktu terakhir ini. iya kan ada yin and yang, Mhm. ya ada sisi putih tapi Mhm. juga ada sisi hitam. Mhm. Nah itulah yang sekarang banyak disorot itu ya. Mhm. That's why ya mohon maaf ini kalau menyinggung banyak crime ya, Mhm. itu justru mereka lah yang punya power Mhm. ya, yang melakukan penyimpangan-penyimpangan. Mhm. Notabene itu tadi seorang pemimpin begitu. Jadi Yang diharapkan memimpin, betul, bisa ya, membawa kebaikan, ya, justru ya, hal-hal yang kurang baik ya betul, betul, dibawa. ya, ya. Dan itu menjadi destruktif itu tadi ya Bu ya, Betul, destruktif. destruktif ya. Mhm. Jadi abusing power. Jadi Mhm. power dari seorang pemimpin itu kan ada 2 Mbak. Mhm. Personal karena Mhm. dia jabatannya, atau dia punya posisi atau personal. Ya, yang Mhm. personal tadi dia expert ya. Mhm. Jadi sebagai seorang katakanlah dokter ya. Mhm. Dokter itu kan meresepkan dan Mhm. orang yang diresepi mau. Itu kan Mhm. berarti dia punya power expertise. Mhm. Tapi ada yang karena posisi. Ya, posisi itu karena bawahannya tunduk karena Mhm. dia punya rewards power. Secara hierarki Secara dia hierarki dia berada di tingkat memberikan yang lebih ya bawah imbalan sehingga ya, mhm. kemudian informatif juga. Mhm. Yang paling parah adalah koersif, yang Wah, itu memaksa, menekan. Iya. menekan dan memaksa. Mhm. Jadi itu mungkin ya terpaksa ya, Mhm. orang tersebut terpaksa karena dialah yang memberikan rewards ya, Mhm. bukan karena dia tunduk dalam arti surrender istilahnya ya. Mhm. Kalau di dalam pondok pesantren itu kan Mhm. ada ya, seorang santri itu akan tunduk pada Patuh Pak Yai karena ya. respect gitu ya, karena Karena kepercayaan dan respect betul, terhadap orang yang karismatik gitu, memiliki yang iya. jabatan yang lebih tinggi gitu. Betul, Tapi betul, untuk ya, beberapa kasus, terutama di beberapa waktu terakhir ya, ini dengan ya, banyaknya kasus ya, kriminal yang ya, terungkap, ya, itu bawahan atau mm-mm, orang-orang di bawah itu mm-mm, kemudian patuh terhadap ya, atasannya atau pemimpin betul, karena power yang dimilikinya tadi, betul, not ya, necessarily karena mereka memiliki wibawa atau ya, mungkin sesuatu yang baik terhadap ya, ya. institusi. Jadi ya yang diharapkan memang kalau yang kita buka yang dulu kan memang mohon maaf ini saya menyetir satu pemimpin yang betul-betul saya anggap karismatik adalah Sri Sultan Habib IX gitu Mhm. ya. Beliau bahkan di depan mata Belanda itu Mhm. beliau Belanda ini takluk. Disegani. Iya, betul. Bukan takut ya, tapi Bukan, disegani. Dan disegan itu ya, datangnya dari respect gitu, betul, dari hormat. betul. Dan beliau pernah Belanda ini mau masuk keraton itu Mhm. apa yang diucapkan oleh Sri Sultan adalah langkahi mayatku dulu. Hanya berapa kata? Langkahi mayatku dulu. Berarti 3 kata saja. 3 kata tapi beliau menaruh posisi Betul. keseluruhan Ya, hidupnya ya, ya. untuk orang-orang yang beliau lindungi. Justru ya betul, karena dia melindungi rakyat Mhm. ya. Dan ini kalau mau lihat ke belakang lagi, Gajah Mada University atau Universitas Universitas Gajah Gajah Mada Mada. itu betul-betul mendapatkan tempat. Mhm. Karena kampus kita yang semula mungkin tidak ada ya waktu itu Mhm. ya, itu diberi kesempatan untuk tinggal di keraton waktu Mhm. itu. Padahal ada yang mengatakan loh itu kan tahtamu di situ. Itu kan adalah tanah yang tidak boleh diinjak-injak oleh rakyat jelata. Nah beliau tidak. Tahtaku adalah rakyatku. Mhm. Nah, itu kan luar biasa. Maksudnya begini, kenapa saya flashback? Saya ingin melihat ke depan adakah ya orang-orang yang seharismatik beliau ini gitu ya. Mungkin ada beberapa contoh yang berhasil membuat yang namanya change management. Karena tadi kan kita berhadapan dengan VUCA, berarti pemimpin yang kita inginkan itu adalah yang damai dengan perubahan. Yang bisa menghadapi dan tetap anteng. Istilahnya kalau ada yang bilang di antara badai, Ya, betul, ya, ombak, betul, dia anteng melaju, ya, betul. steady gitu ya, ya Bu. karena dia punya visi yang jelas. Ya, Mau mengarah kemana. Kemana. Gitu. Dan Ya, cukup ini. kokoh dia Betul. untuk tetap nggak tenggelam. Betul, betul. Jadi dia punya visi, punya impian, dan dengan segala daya dia mendedikasikan dirinya ya, tidak untuk diri tetapi untuk
tujuan organisasi ya, bersama dengan tentunya bawahannya ya, dan dia akan bawahannya tentu in return ya. Kebalikannya ketika bawahan diperlakukan dengan baik ya, di dalam tanda dimanusiakan ya, as a human being, ya mereka akan ikut itu. Jadi bukan karena punya power, punya tadi yang entah reward, entah paksaan ya, mereka dengan ikhlas, dengan rela surrender ya. Jadi sebenarnya kita ini perlu mengasah sensitivitas kita ya. Kita ini kan mohon maaf ya, karena teknologi, karena mungkin orang sudah biasa gadget ya, itu kadang-kadang dengan lingkungan tuh kita tidak awas ya, sehingga saya yakin kalau kita bisa imbang ya, bahwa kita tetap sensitif terhadap apa yang terjadi di sekitar.